Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui apa saja peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Sudah siap untuk belajar? Baik, jika sudah siap, kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak videonya baik-baik. Anak-anak, proklamasi menjadi peristiwa yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari masa penjajahan. Nah, di sini juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Bagaimana kelanjutannya? Jadi, pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia. Awalnya itu pada tanggal 7 September 1945. Namun, ternyata pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus itu bom atom dijatuhkan oleh sekutu. Maka dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Maka dari itu, peristiwa ini mendorong diubahnya pemberian tanggal kemerdekaan untuk Indonesia. Yang tadinya tanggal 7 September maju menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, ternyata Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, jadi begitu alur bagaimana Indonesia merdeka. Selanjutnya ada peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, teks proklamasi ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10. Saat itu semua langsung segera melakukan upacara proklamasi kemerdekaan. Ini berlangsung tanpa protokol. Nah, yang mengetik teks proklamasi adalah Sayuti Melik. Kemudian, bendera merah putih dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Nah, siapa yang menjahit bendera merah putih ini? Yang menjahit adalah Ibu Fatmawati. Kemudian, di situ ada sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Ini dilaksanakan di rumah Insinyur Soekarno dan dihadiri oleh beberapa tamu undangan. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Nah, itu tadi adalah teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Nah, kita tahu bahwa teks proklamasi dibacakan pada pukul 10. Bagaimana ya kira-kira cuaca dan suhu pada saat itu? Apakah kamu bisa rasakan pada pukul yang sama? Kalau pukul 10 ini, bagaimana suhu tubuh kita? Panas ataukah dingin di saat pukul 10? Nah, ternyata suhu udara yang kita rasakan ini sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Hal tersebut berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari matahari. Masih ingat perpindahan secara radiasi? Nah, jadi kalor ini kan didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh setiap benda. Kalor juga dimiliki oleh suatu benda yang bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa turun, juga karena kalor dapat berpindah dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Nah, gambarnya seperti ini. Ini air hangat, kemudian ada air dingin dan air panas. Jadi, percampuran antara air dingin dan air panas menghasilkan air hangat. Nah, contoh ini adalah menunjukkan bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Air panas memiliki suhu yang tinggi, air dingin memiliki suhu yang rendah. Apabila kedua air dicampurkan, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Sampai sini, menarik bukan? Selanjutnya, kita kembali ke peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, akhirnya bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan. Nah, kemudian dilaksanakan perundingan-perundingan antara golongan tua dan golongan muda. Selama perundingan tersebut, sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Ini sudah kita bahas di tema sebelumnya. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Tujuannya adalah mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ini dilakukan oleh yang menculik itu golongan muda. Nah, setelah perdebatan, kemudian ditengahi oleh Ahmad Subarjo. Akhirnya, pada dini hari, Bung Hatta dan Bung Karno kembali ke Jakarta. Mereka singgah di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini juga sebagai tempat kerja dari Ahmad Subarjo. Nah, akhirnya perumusan tersebut selesai dan ditandatangani pada dini hari tanggal 17 Agustus pukul 4 pagi. Akhirnya disepakati bahwa proklamasi akan dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus pukul 10 di halaman rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, ada peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi. Nah, yang pertama di sini ada penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi, para pemuda menyebarkan berita-berita proklamasi dengan berbagai cara. Ada pamflet, ada yang menulis di tembok, dan lain-lain. Kemudian juga disiarkan dengan koran atau radio dan dengan menyebarluaskan berita-berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua ada sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap kemerdekaan Indonesia karena sangat senang atas merdekanya Indonesia. Ini adalah menunjukkan bahwa peristiwa ini sangat penting loh bagi bangsa Indonesia. Saat itu juga langsung dilaksanakan rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 19 September 1945 untuk menyambut kemerdekaan. Nah, usaha-usaha ini juga terjadi di beberapa daerah
yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, berbicara tentang tanggal 17 Agustus 1945, ada yang masih ingat? Tentu masih ingat dong. Bagaimana lagu kemerdekaan Indonesia? Sekarang kita nyanyikan bersama-sama lagu kemerdekaan Indonesia. Nah, itu dia tadi adalah lagu Hari Merdeka. Harus penuh dengan semangat untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka. Nah, ternyata lagu Hari Merdeka ini sering diiringi oleh gerakan tari pada saat dinyanyikannya lagu Hari Merdeka. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gerak tari? Gerak tari adalah serangkaian gerak indah dari dalam tubuh manusia. Nah, gerak tari juga ada tiga bentuk dari gerak tari. Apa saja? Nah, yang pertama nih bentuk tari tunggal, ini tuh tari sendiri. Yang kedua bentuk tari berpasangan. Yang ketiga bentuk tari berkelompok, ini biasanya lebih dari 2 orang. Nah, ini adalah gerak tari yang sangat indah. Baik, itu saja yang dapat Umi sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah sangat semangat dalam belajar dan menonton videonya sampai selesai. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.